Perkenalkan, nama saya Reski Vano dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia dalam bentuk himbauan kritik atau dukungan. Ajaran sosial gereja bersifat lunak bila dibandingkan ajaran gereja lain, misalnya dogma yang sangat ketat. Latar belakang ajaran sosial gereja dalam dunia modern berawal pada tahun 1891 ketika Paus Leo yang ke-13 dalam ensikliknya Rerum Novarum dengan tegas menentang kondisi-kondisi yang tidak manusiawi yang menjadi situasi buruh dalam masyarakat industri. Dalam ensiklik itu, Paus menyatakan 3 faktor kunci yang mendasari kehidupan ekonomi, yaitu buruh, modal, dan negara. Ensiklik dan dokumen Konsili Vatikan II yang memuat ajaran sosial gereja. Ensiklik dari bahasa Yunani artinya surat edaran Paus kepada umatnya dalam lingkup yang luas. Beberapa ensiklik tersebut antara lain yang pertama adalah Rerum Novarum atau kondisi kerja. Ensiklik Paus Leo ke-13 tahun 1891. Rerum Novarum atau disingkat RN merupakan ensiklik pertama ajaran sosial gereja, menaruh fokus keprihatinan kepada kondisi kerja pada waktu itu dan tentu saja juga nasib para buruhnya. RN merupakan ensiklik pertama yang menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial secara sistematis dalam pikiran yang berangkat dari prinsip keadilan universal. Dalam RN, hak-hak buruh dibahas dan dibela. Pokok-pokok pemikir RN menampilkan tanggapan gereja atas isu-isu keadilan dan pembelaan atas martabat manusia atau kaum buruh. Quadragesimo Anno, 40 tahun. Ensiklik Paus Pius ke-12 tahun 1931. Quadragesimo Anno atau QA memiliki judul maksud rekonstruksi tatanan sosial. Nama ensiklik ini dimaksudkan untuk memperingati ensiklik Rerum Novarum. QA bermaksud menggugat kebijakan-kebijakan ekonomi zaman itu dengan membeberkan akar-akar kekacauannya sekaligus menawarkan solusi pembenahan tata sosial hidup bersama sambil memegang ensiklik RN dalam banyak hal. QA masih melanjutkan RN mengenai soal-soal dialognya dengan perkembangan masyarakat, menolak solusi komunisme yang menghilangkan hak-hak pribadi, tetapi juga sekaligus mengkritik persaingan kapitalisme sebagai yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, Mater et Magistra, yaitu ibu dan pengajaran. Ensiklik Yohanes ke-23 tahun 1961. Masalah-masalah sosial yang diprihatinkan oleh ensiklik ini khas pada zaman ini. Soal jurang kaya miskin tidak hanya disimak dari sekedar urusan pengusaha dan pekerja atau pemilik modal dan kaum buruh, melainkan sudah menyentuh masalah internasional. Gereja Katolik didesak untuk berpartisipasi secara aktif dalam memajukan tata dunia yang adil. Ensiklik ini masih berkaitan dengan peringatan RN. Maka pada bagian awal Mater et Magistra diingat sekali lagi semangat RN dan QA. Dan yang keempat, Pacem in Terris atau damai di bumi. Ensiklik Paus Yohanes 13 tahun 1963. Pacem in Terris menggagas perdamaian yang menjadi isu sentral pada dekade 60-an. Bila mana terjadi perdamaian, bila ada rincian tatanan yang adil dengan mengedepankan hak-hak manusiawi dan keluhuran martabatnya, yang dimaksudkan dengan tatanan hidup ialah tatanan relasi. Yang pertama antar masyarakat, dan yang kedua antar masyarakat dan negara, ketiga antar negara, keempat antara masyarakat dan negara-negara dalam level komunitas dunia. Ensiklik menyuruhkan diberhentikannya perang dan perlombaan senjata serta pentingnya memperkokoh hubungan internasional lewat lembaga yang sudah dibentuk PBB. Ensiklik ini memiliki muatan ajaran yang ditunjukkan tidak hanya bagi kalangan gereja Katolik tetapi seluruh bangsa manusia pada umumnya. Kelima, Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Dokumen Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II tahun 1965. Konsili Vatikan II merupakan pembaharuan hidup gereja Katolik secara menyeluruh. GS atau Gaudium et Spes menaruh keprihatinan secara luas pada tema hubungan gereja dan dunia modern.
Ada kesadaran kokoh dalam gereja untuk berubah seiring dengan perubahan kehidupan manusia modern. Soal-soal yang disentuh oleh GS dengan demikian berkisar tentang kemajuan manusia di dunia modern. Di lain pihak, tetap diangkat ke permukaan soal jurang yang tetap lebar antara si kaya dan si miskin. Relasi antara gereja dan sejarah perkembangan manusia di dunia modern dibahas dalam suatu cara yang lebih gamblang, menyentuh nilai perkawinan, keluarga, dan tata hidup masyarakat pada umumnya. Judul dokumen ini mengatakan suatu perubahan eksternal dari kebijakan hidup gereja, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia yang zaman ini, terutama kaum miskin dan yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Dan yang keenam, Octogesima Advenius tahun ke-80. Surat Apostolik Paulus VI tahun 1971. Arti Octogesima adalah tahun ke-80. Maksudnya surat apostolik ini dimaksudkan untuk menandai usia Rerum Novarum yang 80 tahun. Paulus VI menyerukan kepada segenap anggota gereja dan bangsa manusia untuk bertindak memerangi kemiskinan. Soal-soal berkaitan dengan urbanisasi dipandang menjadi salah satu sebab lahirnya kemiskinan baru, seperti orang tua, cacat, kelompok masyarakat. Diajukan ke permukaan pula masalah diskriminasi warna kulit, asal-usul budaya, seks, agama. Gereja mendorong umatnya untuk bertindak ambil bagian secara aktif dalam masalah-masalah politik dan mendesak untuk memperjuangkan nilai-nilai semangat Injil, memperjuangkan keadilan sosial. Dan yang ketujuh, Confientes ex Universo, berhimpun dari seluruh dunia. Sinode para uskup sedunia tahun 1971. Dunia sedang berhadapan dengan problem keadilan. Untuk pertama kalinya, boleh disebut demikian, Sinode para uskup menaruh perhatian pada soal-soal yang berkaitan dengan keadilan. Para uskup berhimpun dan bersaing serta menelurkan keprihatinan tentang keadilan dalam tata dunia. Misi gereja tanpa ada suatu upaya konkret dan tegas mengenai tindakan perjuangan keadilan tidaklah integral. Misi Kristus dalam mewartakan datangnya kerajaan Allah mencakup pula datangnya keadilan. Dan yang ke-8, Evangeli Nutuandi atau evangelisasi di dunia modern. Anjuran Apostolik Paulus VI tahun 1975. Arah dasarnya agar gereja dalam pewartaannya dapat menyentuh manusia pada abad ke-20. Tuhan Yesus mewartakan keselamatan sekaligus pewartaan pembebasan. Gereja melanjutkannya. Hal baru dalam dokumen ini ialah bahwa pewartaan kabar gembira sekaligus membebaskan pula. Evangeli Nutuandi mengajukan tema-tema problem kultural, sekularisme, ateistis, indiferens, konsumerisme, diskriminasi, pengedepanan kenikmatan dalam gaya hidup, dan nafsu untuk mendominasi. Kesembilan, Redemptor Hominis, Sang Penebus Manusia. Ensiklik Yohanes Paulus II. Ensikliknya yang pertama, tahun 1979. Merupakan ensiklik pertama dari Kepausan Bapa Suci Yohanes Paulus II. Sebenarnya ensiklik ini tidak dikategorikan sebagai ensiklik ajaran sosial gereja, tetapi lukisan tentang penebusan umat manusia oleh Yesus Kristus sebagai penebusan yang menyeluruh. Memungkinkan beberapa gagasan ensiklik ini bersinggungan dengan tema keadilan sosial. Gagasan dasarnya, manusia ditebus oleh Kristus dalam situasi hidupnya secara konkret. Dan yang ke-10, Labore Excellens atau kerja manusia. Ensiklik Paus Yohanes tahun 1979. Sebagian besar isinya ialah tentang keadilan kerja yang sudah dikatakan dalam Rerum Novarum. Memang ensiklik ini dimaksudkan untuk memperingati 90 tahun Rerum Novarum. Ensiklik ini mengkritik tajam komunisme dan kapitalisme sekaligus sebagai yang memperlakukan manusia sebagai alat produktivitas. Manusia cuma sebagai instrumen penghasil kemajuan dan perkembangan. Manusia berhak kerja, sekaligus berhak upah yang adil dan wajar, sekaligus berhak untuk makin hidup secara lebih manusiawi dengan kerjanya. 11. Solicitudi Rei Socialis, yaitu keprihatinan sosial. Ensiklik Paus Yohanes Paulus II tahun 1987.
Ensiklik ini merupakan ulang tahun ke-20 dari ensiklik Populorum Progressio, jurang antara wilayah negara-negara selatan atau miskin dan utara kaya yang luar biasa, perkembangan dan kemajuan. Seringkali sekaligus pemiskinan pada wilayah lain. Persoalannya semakin rumit, manakala dirasakan semakin hebatnya pertentangan ideologis antara Barat dan Timur, antara kapitalisme dan komunisme. Persaingan ini semakin memblokir kerjasama dan solidaritas kepada yang miskin. Negara-negara Barat semakin membabi buta dalam eksplorasi kemajuan, sementara negara-negara miskin terpuruk oleh kemiskinannya. Konsumerisme dan dosa struktural makin mendominasi hidup manusia. Dan yang ke-13, Centesimus Annus tahun ke-100. Ensiklik Yohanes Paulus II tahun 1991 menandai ulang tahun Rerum Novarum yang ke-100. Dokumen ini memiliki jalan pikiran yang kurang sama. Paradigma yang ditampilkan dalam Rerum Novarum untuk menyimak dunia saat ini. Perkembangan baru berupa jatuhnya komunisme dan sosialisme, Marxisme di wilayah timur atau Eropa Timur, menandai suatu periode baru yang harus disimak secara lebih teliti. Centesimus Annus mengurus soal-soal lingkungan hidup yang menjadi permasalahan menyolok pada zaman ini. Dan yang ke-13, The Participation of Catholics in Political Life. Dokumen yang dikeluarkan untuk Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman tahun 2002. Dokumen ini merupakan garis bawah pentingnya partisipasi umat Katolik pada kehidupan politik umat Katolik tidak boleh pasif. Tantangan perkembangan dan kemajuan demikian besar. Umat Katolik diminta untuk memiliki kesadaran-kesadaran dan tanggung jawab dan partisipasi untuk memajukan kehidupan bersama dalam soal-soal politik. Politik bukanlah lapangan kotor, melainkan lapangan kehidupan yang harus ditata dengan baik. 14. Caritas in Virtute, amal dalam kebenaran. Paus Benedictus XVI tahun 2009. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan integral manusia dalam kasih dan kebenaran. Ajaran sosial adalah milik gereja karena gereja adalah subjek yang merumuskannya, menyebarluaskannya, dan mengajarkannya. Ajaran sosial gereja bukanlah sebuah hak prerogatif dari suatu komponen tertentu dalam lembaga gerejawi, melainkan keseluruhan jemaat. Ajaran sosial gereja adalah bentuk ungkapan dari cara gereja memahami masyarakat, serta posisinya sendiri berkenaan dengan berbagai struktur serta perubahan sosial. Keseluruhan jemaat gereja, para imam, biarawan, dan kaum awam ambil bagian dalam perumusan ajaran sosial ini. Masing-masing menurut tugas, karisma, serta pelayanan yang berbeda-beda yang ditemukan dalam gereja.